Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba', sahabat yang beriman, bersedekah menjadi salah satu ibadah yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Sedekah tidak dinilai dari banyaknya, namun dilihat sejauh mana seseorang mengikhlaskan sebagian hartanya untuk disedekahkan. Namun terkadang mungkin masih ada yang bingung melaksanakan sedekah, tapi di sisi lain masih punya hutang. Lantas manakah yang harusnya didahulukan antara bersedekah atau membayar hutang terlebih dahulu? Dan bagaimana pandangan ulama terkait hal ini? Apakah sah sedekah dari orang yang masih memiliki hutang? Setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk melaksanakan sedekah. Sedekah sudah nyata dapat memberi manfaat kepada orang lain. Bagi orang yang melaksanakan sedekah juga mendapat imbalan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran sedekah dalam Islam bukan sekedar melaksanakan ibadah, namun juga sebagai bentuk solidaritas kepada sesama muslim atau umat manusia. Tidak bisa dipungkiri ada banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan. Maka ini menjadi kesempatan bagi yang mampu menunaikan sedekah. Melaksanakan sedekah dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap anggota badan manusia diwajibkan bersedekah setiap harinya selama matahari masih terbit. Kamu mendamaikan di antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Kamu menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Setiap langkah kakimu menuju tempat sholat juga dihitung sedekah. Dan menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Arti kata sedekah ternyata memiliki makna yang mendalam. Sedekah berasal dari kata sodakoh yang berarti benar. Dengan kata lain, seseorang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi, sedekah adalah tahkukus syai'in bi syai'in, atau menetapkan sesuatu pada sesuatu. Pengertian secara umum dari sedekah adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sedekah juga sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan bersyukur bagi umat muslim ialah salah satunya Allah akan menambahkan nikmat dan dilapangkan rezekinya. Setiap muslim yang suka bersedekah maka akan dihapuskan dosanya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kebaikan yang berlimpah kepada setiap orang yang mau bersedekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sungguh besar sekali keutamaan dan manfaat yang didapatkan dari melaksanakan sedekah. Rasanya menggetarkan hati dan ingin langsung melakukan sedekah seketika itu. Namun yang membuat galau, jika ingin bersedekah secara materi, berbenturan dengan kewajiban untuk melunasi hutang. Keinginan bersedekah namun juga ada tuntutan untuk melunasi hutang sungguh membuat kita dilema. Sebab perlu diketahui bahwa membayar hutang hukumnya wajib, karena Islam cukup konsen terhadap permasalahan hutang. Bahkan sangat melarang umatnya untuk meninggal dalam keadaan memiliki hutang.
Hutang yang tidak dibayar adalah dosa. Sekalipun mati syahid, dosa hutang masih belum terampuni. Sulitnya mendapatkan ampunan akibat dosa hutang disebabkan karena hutang erat kaitannya dengan hak orang lain. Sama seperti kita mengambil harta orang lain, sedangkan kita tidak mengembalikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Tidak main-main hutang bahkan bisa memberatkan hidup di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauhkan dari hutang. Hal ini menunjukkan bahwa hutang memang memberatkan manusia dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Hal yang lebih parah dari berhutang adalah ketika mereka tidak berniat untuk membayar dan menyelesaikan hutangnya. Mereka akan diberikan status sebagai pencuri karena menggunakan dan memakan uang yang bukan haknya. Ini sama seperti pencuri. Naudzubillah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar atau dirham untuk melunasinya. Namun yang ada hanyalah kebaikan dan keburukan untuk melunasinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sampai di sini kita sudah tahu bahwa membayar hutang adalah kewajiban bagi setiap muslim. Akan dimintai pertanggungjawaban ketika meninggal dunia namun masih mempunyai hutang. Mungkin ada di antara kita yang gemar bersedekah secara materi, namun di sisi lain masih punya hutang. Maka yang menjadi pertanyaan adalah mengenai status sedekah seseorang saat masih punya hutang. Mungkin saja kita pernah bingung mewujudkan niat untuk bersedekah dulu atau membayar hutang terlebih dahulu. Apalagi jika peluang untuk bersedekah itu ada di depan mata atau di lingkungan sekitar yang memang membutuhkan uluran tangan. Di sisi lain kita bingung karena masih punya hutang yang harus dibayar. Kondisi tersebut tentu membuat dilema, sebab seseorang dijanjikan akan mendapat naungan di hari kiamat karena pahala sedekah. Apabila memilih tetap bersedekah, seseorang tetap mendapatkan pahala meski masih memiliki hutang. Hal itu didapatkan bagi mereka yang melakukan sedekah dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ikhlas melakukan sedekah dengan harapan mendapatkan ridho Allah, maka sudah terpenuhi syarat menunaikan sedekah. Terlepas dari masih punya hutang, akan tetapi apabila hutang itu meliputi seluruh harta miliknya, maka bersedekah termasuk tindakan yang tidak bijaksana. Juga tidak masuk akal, sebab sedekah hanyalah amalan sunnah bukan wajib. Sementara melunasi hutang hukumnya adalah wajib. Hendaklah ia memulainya dengan amalan wajib terlebih dahulu, barulah kemudian bersedekah. Para ulama telah berselisih tentang masalah orang yang bersedekah di saat orang yang menanggung hutang dan menghabiskan seluruh hartanya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa sesungguhnya hal itu tidak dibolehkan dilakukan karena berakibat buruk pada orang yang berhutang, serta membuatnya terus memiliki tanggungan hutang yang wajib ini. Namun sebagian dari ulama juga mengatakan bahwa bersedekah meski masih memiliki hutang tetaplah boleh, tetapi dia menentang hal yang lebih utamanya, yaitu membayar hutang. Yang penting hendaklah seseorang yang mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh harta miliknya tidak bersedekah sampai terbayarnya hutang, karena hal yang diwajibkan mestinya didahulukan daripada sunnah. Wajibnya membayar hutang bahkan meringankan kewajiban lainnya. Misalnya tidak wajib menunaikan ibadah haji bagi seseorang yang masih mempunyai hutang. Hal ini berlaku hingga orang tersebut melunasinya. Syekh Bapadil Al-Hadrami dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah menjelaskan
bahwa tidak halal bersedekah menggunakan harta yang dibutuhkan untuk sehari semalam guna menafkahi dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya. Tahu dibutuhkan untuk membayar hutang yang tidak ada harapan bisa dilunasi lain waktu, artinya bersedekah memang sunnah. Namun jika kita dalam kondisi masih membutuhkan harta tersebut sebagai bagian dari kebutuhan pokok, misalnya membayar hutang, maka bersedekah yang sunnah tadi hukumnya menjadi haram. Ibnu Hajar Al-Hitami dalam kitab Al-Mihraj Al-Kawil menambahkan soal haramnya menunda bayar hutang karena lebih memilih bersedekah. Ia menegaskan bahwa membayar hutang adalah wajib sehingga tidak boleh ditunda karena berbuat sunnah dengan bersedekah hukumnya demikian. Apabila tidak memiliki dugaan kuat dapat membayar hutang dari harta yang lain. Adapun zakat, para ulama bersilang pendapat tentang kewajiban zakat gugur bagi orang yang memiliki hutang. Sebagian dari ulama ada yang berkata bahwa sesungguhnya kewajiban zakat gugur pada saat berhadapan dengan hutang. Sama saja apakah berupa harta, apakah yang konkret maupun yang tidak konkret. Sementara sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya zakat tidak gugur kewajibannya pada saat berhadapan dengan hutang, tetapi wajib atasnya mengeluarkan zakat atasnya dari semua harta yang ada di tangannya, walaupun dia menanggung hutang yang mengurangi nisab. Sahabat yang beriman, pahala bersedekah memiliki banyak keistimewaan. Namun jika mendahulukan membayar hutang yang mana itu merupakan kewajiban, maka pahalanya pun lebih besar dibandingkan amalan sunnah yang menunaikan sedekah. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.